akan berlabuh ke Partai Golkar menyusul renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Apakah isu Jokowi gabung ke Golkar ini menjadi pertanda Jokowi membutuhkan pengaman dan kendaraan politik di luar PDIP setelah akhir masa jabatannya? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam, lalu ada juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Ridwan, saya mulai dengan Anda dulu untuk mengonfirmasi. Ada kabar Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi saat ini, diisukan akan maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar dengan harapan bisa memberi jalan Pak Jokowi masuk Partai Golkar. Kabar itu betul atau tidak? Saya kira Pak Bahlil adalah memang kader Golkar. Jadi kalau Pak Bahlil memang ada minat, itu buat Golkar itu adalah karpet merah. Jadi artinya ya monggo silahkan. Dan saya juga sudah mendengar sejak setahun yang Pak Bahlil, memang Pak Bahlil sudah melakukan komunikasi dengan kader-kader Golkar, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Jadi selama ini komunikasi kita dengan Pak Bahlil juga cukup bagus, cukup intens. Tapi dengan alasan bahwa majunya Pak Bahlil jadi ketum itu untuk memberi jalan Pak Jokowi masuk Golkar, itu betul atau enggak, Pak? Ya, saya kira tidak perlu dikasih jalan ya. Pak Jokowi itu pada dasarnya itu adalah kader Golkar. Pada dasarnya kader Golkar Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sebelum kita kenal. Dasarnya gimana tuh maksudnya? Udah punya KTA, udah punya anggota gitu? Di Golkar kalau urusan KTA itu urusan beberapa menit, tidak ada masalah itu. Tapi kita harus melihat background seseorang. Karena Golkar ini partai yang sudah cukup lama. Dia sejak tahun 64, 20 Oktober 64 pada waktu zamannya Bung Karno masih. Jadi kader-kader Golkar itu memang sudah berada di mana-mana. Nah, Pak Jokowi itu adalah kader pengusaha. Kita tahu di zaman Orde Baru, semua pengusaha yang ada di asosiasi maupun di himpunan pengusaha muda, di Kadin, itu semua adalah kader-kader Golkar. Otomatis mereka. Nah, tapi setelah tahun 98, 99 reformasi, maka pada waktu itu ada aturan-aturan. Maka mereka semuanya sesuai aturan ya tidak boleh, yang ada di pegawai negeri, ada di tentara dan lain. Tapi mereka semua jejak rekamnya terekam di Golkar, seperti Pak Jokowi terekam. Pak Jokowi itu pengusaha, ketua asosiasi di Solo pada saat masih zaman Orde Baru, pengusaha pengurus di Kadin. Jadi ya sah-sah saja. Seperti saya ini kader fungsional, kader yang berangkat dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada zaman saya masih umur 20-30 tahun di Jawa Timur. Sampai saya menjadi ketua Golkar. Begitu juga Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu mana pernah pengurus Golkar 5 tahun? Nggak ada. Saya ini pimpinan Munas Bali pada waktu Pak Yusuf Kalla terpilih di Bali tahun 2004. Saya salah satu orang pimpinan Munas dari 5 orang. Semua sudah meninggal, tinggal saya yang masih ada. Ditahan dulu di situ Pak Ridwan. Saya harus konfirmasi ke Bung Deddy kalau begitu. Tadi Pak Ridwan bilangnya kalau Pak Jokowi ini sudah jadi kader Golkar. Saya konfirmasi dulu, Pak Jokowi itu statusnya di PDI Perjuangan masih sebagai kader atau enggak nih, Bang Deddy? Soal Jokowi kok tanya saya, Mas. Hanya sendirilah kemana-mana. Tapi dari DPP sudah masih tercatat nggak sih sebetulnya? Ya Jokowi suka-suka dia mau jadi kader mana, kader siapa yang dia penguasa tertinggi. Tetapi kalau sejarahnya kan sebagai partai politik, ya beliau setahu saya pertama kali masuk partai politik, dia ada di PDI Perjuangan. Tuh kalau partai politik, sejak awal dia masuk politik kan ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, bukan sebagai pengusaha. Itu kalau partai politik ya. Dan kemudian kalau soal isu Pak Jokowi mau ke Golkar, saya kira sudah isu basi itu, isu lama. Karena diawali dengan apa? Dulu kabarnya kan Gibran mau diampikan, mau ke Kuning. Kalau saya pribadi melihat wajar banget itu. Kenapa? Dulu Pak Jokowi itu kan wong cilik, orang biasa dari pinggir kali di Solo. Jadi ketika dia berpikir politik, dia kemudian bergabung dengan wong cilik, kaum marhaen di PDI Perjuangan,
Itu wajar dan sepantasnya. Jadi kalau sekarang ada kabar anaknya atau beliau sendiri mau cari tempat berteduh, tidak membajak sawah bersama rakyat-rakyat kecil, ya itu sangat masuk akal gitu kalau menurut saya. Ya masa udah presiden 2 periode masih mau sama banteng wong cilik, itu mah aneh kalau menurut Tapi saya. hubungan komunikasi lah minimal antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan gimana sejauh ini? Terutama dengan Bu Mega deh. Hubungan bagaimana, orang cita-cita dia menghancurkan PDIP kok masih ada hubungan, dari mana? Kan jelas yang dibilang Adi Wijayanto, beliau itu ingin supaya PDI Perjuangan suaranya mengecil, berkurang. Kalau perlu ya, kan kira-kira gitu ya. Kalau sudah tahu kita isi kepala Pak Jokowi begitu, masa masih mau komunikasi? Jangankan Bu Mega, saya aja ogah gitu loh. Oke, Mas Adi, Anda meresponnya gimana? Mengonfirmasikah bahwa isu ini akan menjadi kenyataan atau ada pandangan lain? Ya, saya kira memang secara prinsip apakah Jokowi akan ke Golkar ataupun tidak, tentu harus ada mutual interesting, Mas. Apa itu mutual interesting? Tentu ada kepentingan bersama yang saya kira menjadi titik temu antara Jokowi dan Golkar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Golkar akan menerima Jokowi sebagai bagian dari keluarga besar mereka? Pada level Jokowi juga apakah Pak Jokowi juga mau ke Golkar? Kalau kemudian keinginannya ini tepuk sebelah tangan, saya kira memang Jokowi ke Golkar itu hanya menjadi isupan jempol belaka, hanya menjadi isu, menjadi gosip yang agak sulit untuk bisa dibuktikan di kemudian hari. Per hari ini misalnya kita tidak pernah mendengar misalnya Jokowi secara serius ingin ke Golkar, sekalipun isunya sudah lama ya. Ada narasi-narasi yang dimana Pak Jokowi punya intensi bagaimana untuk terus mempertahankan pengaruh dan kekuasaan politiknya, ya salah satunya adalah menjadi bagian dari partai politik besar. Salah satunya adalah Golkar, karena kalau Pak Jokowi di PSI, tentu pengaruh politiknya pasca sudah tak lagi jadi presiden akan tidak terlampau signifikan. Tapi kalau Pak Jokowi sudah menjadi bagian dari Golkar, kemungkinan besar determinasi dan pengaruh politiknya itu akan terus bisa dipertahankan untuk beberapa tahun ke depan yang akan datang ya. Cuman kan tanda tanya itu adalah kalau Pak Jokowi itu ke Golkar, apa posisinya? Kan nggak mungkin jadi kader biasa. Kalau Pak Golkar, apa yang kemudian dianggap signifikan? Kan kemungkinannya dua. Kalau tidak ketua umum, yang kedua adalah dewan-dewan yang saya kira sudah banyak di Golkar ya. Ada dewan kehormatan, ada dewan pengarah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah dua posisi yang saya kira paling memungkinkan di mana kalau Jokowi itu ke Golkar menjadi bagian di dalamnya. Jadi sekalipun Pak Jokowi itu menjadi dewan kehormatan, dewan pakar, dewan apapun judulnya nanti, saya kira posisi itu juga tidak terlampau strategis karena bukan menjadi veto player yang bisa memutuskan kemana arah kebijakan politik partai. Satu yang paling rasional ketika Pak Jokowi ingin terus mempertahankan pengaruh politiknya, tentu adalah ketua umum. Nah, yang menjadi tanda tanya, syarat untuk menjadi ketua umum di Golkar itulah yang kemudian yang disampaikan Pak JK tadi di pengantarnya nggak gampang. Jadi anggota harus kader 5 tahun dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah tahu, Mas, bagaimana mekanisme internal Golkar itu. Seakan-akan Golkar ini sangat cair, sangat mudah untuk merangkul kader-kader non Golkar untuk menjadi bagian keluarga besar di dalamnya. Karena ada, kalau kita pelajari dari kita runut ke belakang lagi kan pernah ada isu Munaslup, upaya untuk menurunkan Erlangga Hartarto lewat Munaslup dan menggantikannya lewat menggantikannya dengan sosok Luhut Binsar Panjaitan nih Pak Ridwan. Apakah pola ini sama dan kabarnya juga Pak Jokowi diposisikan nanti sebagai anggota Dewan Pembina? Apakah kabar itu juga betul atau tidak? Atau Ketua Dewan Pembina maksud saya. Itu isunya betul atau tidak? Tapi jawabnya nanti ya Pak Ridwan. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Iya.